Kapal selam adalah kapal yang bergerak di permukaan air, umumnya digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Sebagian besar angkatan laut memiliki dan mengoperasikan kapal selam, sekalipun jumlah dan populasinya masing-masing negara berbeda. Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk ilmu pengetahuan laut dan air tawar dan bertugas di kedalaman yang tidak sesuai untuk penyelam manusia. Kapal selam modern mampu menyelam ribuan kaki di bawah permukaan laut. Penggunaan kapal selam di dunia militer biasanya digunakan untuk melindungi kapal induk yang berada di permukaan air, menyerang kapal selam ataupun perahu musuh, atau digunakan sebagai pemasok untuk kapal selam lainnya. Sedangkan dalam bidang non-militer, kapal selam digunakan untuk berbagai kepentingan, salah satunya digunakan untuk misi penyelamatan dan eksplorasi laut dalam. Kapal selam telah diciptakan sejak ratusan tahun silam oleh Cornelis Jacobsen Drebbel. Ia adalah seorang ilmuwan, seniman, insinyur, dan penemu berkebangsaan Belanda. Drebbel dilahirkan di Alkmaar, Belanda, dan meninggal di London, Inggris. Ia terkenal sebagai orang yang pertama kali merancang kapal selam awak pertama. Selama hidupnya, Drebbel menghasilkan berbagai karya temuan ilmiah, seperti sebuah piano yang mampu bergerak sendiri menggunakan tenaga matahari, semacam lampion sihir, dan sebuah kamera obscura. Ia menghasilkan berbagai jenis mikroskop dan teleskop. Drebbel juga menemukan inkubator untuk telur ayam dan termostat yang menjaga inkubator agar mempunyai suhu yang tetap. Drebbel juga merancang air mancur milik istana Inggris. Pada tahun 1620, Drebbel menampilkan temuannya yang paling terkenal ke Raja James I dari Inggris, yaitu sebuah kapal selam berpenumpang sebagai realisasi dari sketsa atau desain dari Leonardo da Vinci. Menurut deskripsi pengamat, kapal tersebut terbuat seperti perahu kayu yang memiliki atap dan terbungkus dengan kulit tahan air. Terdapat sebuah katup tahan air sebagai pintu masuk di bagian tengah, sebuah baling-baling, dan beberapa buah dayung. Kapal selam tersebut bergerak dengan kayu bertenaga manusia, dan air dapat dipompa keluar masuk tabung di dalam kapal selam agar kapal selam tersebut mampu tenggelam dan mengambang. Ia menggunakan prinsip bahwa kapal selam dapat tenggelam jika tangki diisi dengan air. Saat kapal akan dinaikkan ke permukaan, maka tangki harus dikosongkan terlebih dahulu. Drebbel mencoba menerapkan hukum Archimedes dengan menggunakan dayung sebagai penggeraknya. Bagaimana Drebbel mempertahankan oksigen di dalam kapal selam merupakan suatu misteri yang diperkirakan. Ia membuat oksigen dengan memanaskan natrium nitrat dan menggunakan ion hidroksida untuk menyerap karbon dioksida. Perjalanan pertamanya dilakukan bersama 12 pendayung di Sungai Thames. Kapal tersebut mampu menyelam hingga 3 jam dan mampu menyelam hingga kedalaman 12-15 kaki di bawah permukaan air. Kapal selam Drebbel memiliki kecepatan mencapai 18 km per jam. Modal terakhir yang dibuat Van Drebbel mempunyai 6 dayung dan dapat menampung 16 penumpang. Treknya dimulai dari Westminster menuju Greenwich pulang pergi. Kapal selam semakin banyak dikembangkan oleh para penemu lainnya. Tenaga kapal selam pun semakin mengalami perkembangan, mulai dari tenaga uap, diesel, bahkan yang paling mutakhir saat ini adalah tenaga nuklir. Fakta lain seputar kapal selam modern bertenaga nuklir saat ini adalah meski tidak leluasa beroperasi di perairan dangkal karena ukurannya yang lebih besar, namun kapal selam nuklir dirancang untuk tahan lama di dalam air, bahkan hampir tanpa batas waktu, atau setidaknya sampai ada kerusakan komponen mesin atau awak kabin kehabisan makanan. Berbeda dengan kapal selam bertenaga diesel yang harus rutin ke permukaan untuk mengambil oksigen dan mengisi daya baterai.